Halo bro-broku semua, bagaimana kabarmu? Sehat kan? Gimana kabarnya calon mama mertua aman kan? Jangan lupa makan, minum, dan berak ya. Biar kita tetap hidup sehat, kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang baru saja tayang di bioskop berjudul Bad Boys 4. Sambungan dari Bad Boys 3 bro. Nggak tahu sih lebih seru Bad Boys 1, 2, 3 atau 4. Saya juga baru nonton. Menurut kalian, yang mana lebih seru? Tulis di kolom komentar bro. Sebelum lanjut ke alur cerita sebaiknya bro-bro. Kusiapkan kopi dan sebungkus nguduts agar konsentrasi tetap terjaga selama nonton. Tanpa perlu berlama-lama kita lanjut ke alur cerita. Berlatar di Miami, kita akan dibawa melihat Mike Lawrence dan juga Marcus Burnett, dua jagoan kita yang tengah ngebut-ngebutan untuk menghadiri acara pernikahan Mike. Karena Marcus mual, Mike membiarkannya pergi ke Alfamart membeli jahe. Namun bukannya membeli jahe, ia malah membeli hotdog. Ya, ada seorang preman yang ingin merampok dan saat itulah Mike datang mencari Marcus yang bukannya beli jahe, ia malah membeli hotdog. Padahal Marcus tidak boleh makan sembarangan karena ia punya penyakit. Ya, easy banget bukan? Kita akhirnya menghadiri acara pernikahan Mike bersama mantan terapisnya di film ketiga yang dihadiri oleh berbagai orang. Rita yang ada di film ketiga juga datang bersama suaminya yang seorang pejabat di kota ini. Kita tahu kalau Rita dan Mike sempat saling suka saat di film ketiga dulu. Di tengah pesta, Marcus mengambil mic untuk mengucapkan selamatnya kepada Mike. Marcus tak menyangka Mike akan menikah dan juga istri dan anak si kapten mereka dulu juga hadir di sana. Di tengah pesta, Marcus yang tengah berdansa tiba-tiba mulai pusing dan terjatuh ke lantai. Semuanya panik, mereka mencoba menyadarkan Marcus namun tak kunjung bisa. Sementara Marcus seperti mendapatkan penglihatan mengenai dunia dan ia bertemu dengan si kapten di alam baka. Namun si kapten berkata, belum saatnya lagi Marcus, sehingga membuat Marcus terbangun di rumah sakit. Ketika Marcus menjadi orang gila, ia pergi ke atap dan sepertinya ia mendapatkan sebuah pencerahan. Marcus berkata, entah mengapa ia tak takut lagi. Belum saatnya ini lagi, katanya. Dan diakhiri dengan... Ya, ia menunjukkan anunya ke dunia. Dan inilah dia sosok penjahat di film ini. Ia bernama McGrath. McGrath memaksa seorang kartel narkoba untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening milik si kapten. Jika ia tak mau, maka perselingkuhan si kartel akan diketahui oleh istrinya. Namun setelah mengirim, si kartel akhirnya tetap ditembak juga. Kita kembali ke Mike dan juga Marcus. Marcus yang baru sadar tak sabar ingin bertemu istrinya kembali. Marcus juga bingung entah mengapa mereka terus-menerus bersama. Marcus terus saja mengoceh namun Mike terus memakluminya. Sampainya di rumah, mereka bertemu kembali dengan keluarga. Marcus langsung mencari makanan di rumah itu dan ia kesal karena Reggie mengambil Doritosnya. Reggie kini menjadi seorang marinir yang amat kuat, tidak culun seperti dulu lagi. Marcus hanya boleh makan salad oleh istrinya karena penyakit yang dimilikinya. Keesokan harinya, Mike terbangun dari tidurnya dan mendapatkan berita kalau si kapten ternyata diduga korupsi dan bersekutu dengan kartel narkoba. Dengan cepat, Mike dan Marcus datang ke kantor untuk mencari tahu hal ini. Dengan bukti yang kuat, si kapten kini menjadi tersangka. Namun Mike dan Marcus tak percaya begitu saja karena yang mereka tahu si kapten adalah orang yang amat baik dan jujur. Judy, anaknya si kapten yang kini merupakan seorang tentara juga datang dan ia masih kesal karena anaknya Mike yaitu Armando yang telah membunuh si kapten. Dengan cepat mereka mendatangi Armando yang berada di penjara. Mereka bertanya apakah si kapten bekerja dengan kartel. Armando menjawab tidak. Si kapten bersih, namun ada seseorang yang mencoba menyebabnya. Orang tersebutlah yang memasukkan si kapten ke dalam daftar yang harus dibunuh Armando dahulu di film ketiga. Armando tak tahu siapa nama orang itu, namun ia mengenali wajahnya.
Di sisi lain, McGrath yang tengah melanjutkan operasinya untuk menjebak si kapten sadar kalau pesan yang mereka kirim juga terkirim ke Mike dan juga Markus. Pesan itu berisi kalau si kapten sudah lama berurusan dengan kartel dan ada seorang yang ia coba cari dari dahulu. Ia tahu lambat laun dirinya akan dijebak sehingga ia meminta Bad Boys untuk menemukan pelakunya. Menurut video si kapten tadi, mereka akan mendapatkan petunjuk dari si Fletcher, mantan napi pintar yang kini sudah bebas. Di perjalanan, Markus berkata dirinya tak bisa mati dan ia berjalan mundur tanpa tertabrak mobil di jalanan. Bahkan saat diancam Mike, Markus juga tetap berani dan ia feeling Mike tak akan menembaknya. Mereka sampai ke tempat Fletcher bekerja sekarang. Langsung mereka bertanya mengenai si kapten. Fletcher memberitahu si kapten tengah berhadapan dengan urusan yang besar dan Fletcher membantunya untuk menyembunyikan petunjuk itu di dinding. Ya, McGrath dan anak buah berada di sana untuk membunuh Fletcher sehingga terjadi baku tembak. Sempat-sempatnya Markus makan permen jelly dan juga minum sirup yang ada di sana. Dan karena minum sirup, Markus seketika menjadi barbar membantai semua musuh. Mereka mengejar sampai keluar jalan, namun ternyata itu jebakan karena McGrath datang ingin menabrak mereka dengan mobil. Ya, Mike tiba-tiba hilang fokus dan ia mengalami serangan panik yang untungnya Markus datang menyelamatkannya. Mike tak percaya dirinya mengalami serangan panik. Mike kesal kepada Rita karena masih tak percaya kalau si kapten itu sebenarnya dijebak. Di sana, Dorn, teman mereka di film ketiga, bilang kalau semua rekaman di tempat ini sudah hilang. Kelly, teman mereka di film ketiga, juga mendapatkan sebuah barcode di video yang ternyata itulah yang coba dikatakan Fletcher sebelumnya. Barcode itu berisi lanjutan video si kapten yang kini si kapten bercerita kalau ada yang korupsi dan bekerja sama dengan kartel di kepolisian. Sudah lama ia mencari orang itu dan ia meminta The Boys menyelesaikan hal ini. Mike teringat kejadian di 2003 yang lalu. Mereka harus mencari sebuah file yang ditinggalkan oleh si kapten yang terletak di tempat geng Meksiko. Di sisi lain, Armando yang berada di penjara diserang oleh anak buah utusan McGrath. Mike berbicara ke Rita kalau Armando diserang, pasti karena Armando dapat membuktikan si kapten tak bersalah. Mike meyakinkan Rita dan suaminya untuk memindahkan Armando ke Miami karena Armando mengenali muka si penjahat ini. Akhirnya, suami Rita mau membantu Mike untuk memindahkan anaknya. Hari pemindahan Armando pun tiba. Mike dan Markus turut ikut untuk menjaga Armando terbang ke Miami. Sempat-sempatnya Markus kembali membacot yang membuat Mike kesal. Plot twist-nya adalah McGrath juga berada di pesawat itu. Saat lepas landas, ia menyabotase pesawat dan memaksa si pilot untuk memberitahu kalau pesawat tengah diserang oleh Armando yang dibantu oleh Markus dan Mike yang berkhianat. Itu jugalah Markus menyadari sesuatu dan pertarungan pun terjadi. McGrath berhasil kabur dan meledakkan pesawat itu. Mike juga harus menahan sel berisi Armando yang ingin terjatuh. Akhirnya Armando berhasil keluar dari sel dan langsung mereka mengendarai pesawat ini dan mendaratkannya ke sungai yang berada di tengah hutan. Setelah mendarat, sempat terjadi ketegangan antara Mike dan juga Armando, namun untungnya Markus berhasil melerai. Mereka harus bekerja sama agar mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Rita dan Judy mendatangi TKP dan Judy menetapkan kalau Armando, Mike, dan Markus adalah tersangka karena ia percaya rekaman palsu itu.
Rita meyakinkan kalau Mike dan Marcus tak mungkin melakukan ini, namun Judy yang hanya ingin balas dendam tak menggubrisnya. McGrath juga mengetahui Marcus, Mike, dan Armando masih hidup, sehingga McGrath memasang taruhan untuk semua geng agar mendapatkan Marcus, Mike, dan Armando. Malam hari, mereka istirahat di hutan dan Marcus menyuruh Mike untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Mike minta maaf kepada Armando karena semua hal yang telah terjadi. Pagi hari, mereka datang ke sebuah camp dan langsung mencuri baju yang ada di sana. Ya, mereka terpergok oleh yang punya. Marcus bilang, kalian rasis sekali, karena kami hitam, bukannya kami mencuri. Mereka disuruh untuk bernyanyi, mereka malah nyanyi lagu The Boys, sementara Armando berhasil mencuri mobil. Di jalan, Marcus menasihati Armando menggunakan pengalamannya menjadi ayah agar hubungan Mike dan Armando menjadi baik. Mobil mereka mogok sehingga mengharuskan mereka pergi ke sebuah klub untuk meminta tolong kepada Tabitha. Tabitha ingin menolong mereka, namun setelah ia berkuda dengan Mike, katanya. Mike tentunya tak mau dan tiba-tiba anak buah Tabitha datang menangkap mereka. Di sisi lain, Judy juga mendapatkan info itu dan langsung ke sana. Saat mereka tengah dibawa, tiba-tiba mereka diserang oleh si Manny alias DJ Khaled dan anak buahnya yang membuat pertarungan tak dapat dielakkan. DJ Khaled menginginkan mereka untuk mendapatkan imbalan itu dan Marcus langsung memencet gas mobil. Kebaikan Ghost Rider, mereka kabur, namun kembali disambut oleh Judy dan pasukannya. Akhirnya, mereka berhasil kabur dari si Judy. Mereka mengungsi di rumah Don yang ternyata ke gap berpacaran dengan Kelly. Awalnya, Kelly tak suka dengan Armando karena menjadi musuh mereka di film ketiga dahulu. Namun setelah diyakinkan oleh Mike, akhirnya mereka berdamai. Menggunakan teknologi, Don berusaha mencari muka orang yang dikenali Armando dan juga membuka aplikasi CCTV yang Marcus pasang di rumahnya. Satu persatu foto mereka serahkan ke Armando guna mencari penjahat itu. Akhirnya mereka mendapatkan muka si pelaku yang bernama McGrath. McGrath adalah seorang mantan army yang ditugaskan di Meksiko dan ialah yang menugaskan Armando membunuh si kapten di film ketiga. Selanjutnya, Mike memberitahu Rita kalau McGrath lah yang membunuh si kapten dan ia memiliki bukti kuat akan hal itu. McGrath bersiap untuk menyerang rumah keluarga Mike dan juga Marcus akibat mengetahui Marcus dan Mike masih hidup. Diawali dengan Reggie, menantu si Marcus yang disuruh oleh Marcus untuk menyelamatkan keluarga mereka karena bentar lagi akan ada yang menyerang. Ya, hanya seorang, Reggie berhasil membantai 15 orang. Di sisi lain, Mike menelpon istrinya Christine yang rupanya didatangi oleh Kelly, anaknya si Judy. Kelly yakin kalau Mike tak bersalah. Saat mengangkat telepon, Christine disergap oleh McGrath dan McGrath memberikan penawaran. Mike harus menyerahkan anaknya agar Christine dan Kelly bisa selamat. Mike bingung mengapa McGrath mengetahui semua hal tentang mereka dan Mike curiga kalau ada pengkhianat di balik ini dan Marcus yakin pengkhianat itu adalah si pejabat alias suami Rita karena Marcus hanya membicarakan hal ini dengan Rita. Rita mendapatkan telepon dari Mike dan saat di lift Rita melihat suaminya mengirim pesan dengan seseorang. Akhirnya, si pejabat berusaha membunuh Rita, istrinya sendiri. Namun untungnya, Don dan Kelly datang tepat waktu. Mike menenangkan Rita, dan di sisi lain, Judy juga tiba di rumah Christine. Mike memimpin timnya untuk menjalankan misi penyelamatan istrinya dan juga Kelly, serta membunuh McGrath. Rita juga kesal mengetahui suaminya juga dalang di balik semua ini, dan ialah yang bekerja sama dengan McGrath.
Dengan memanipulasi suara si pejabat, Mike memberikan sebuah arahan kepada McGrath untuk membawa Christine dan Kelly sebuah tempat penukaran. Bad boys. Sebelum beraksi, Marcus mencoba menyemangati Mike yang kini sudah patah semangat sebenarnya dengan bernyanyi lagu Bad Boys. Target mereka adalah sebuah rumah buaya yang ada di sungai. Mereka membuat rencana untuk meruntuhkan dan menyelamatkan Christine. Mike, Marcus, dan si pejabat berada di pesawat. Rita, Don, dan juga Kelly berada di mobil pengintai yang melaporkan kalau tempat itu dipenuhi oleh buaya. Armando berada di dalam air dan tibalah saat di mana McGrath ingin memindahkan Christine dan Mike sudah mendapatkan sasarannya untuk membunuh McGrath. Namun Mike seketika tak berani menembak. Sialnya, McGrath melihat 3 buaya yang mendekat ke Armando dan ia menyadari kalau ini semua jebakan. Akhirnya baku tembak pun terjadi antara mereka dan pasukan McGrath. Mike kembali mengalami serangan panik, namun untungnya ada Marcus yang mengingatkan Mike dengan cara menaboknya seperti di Oscar. Ya, seketika mereka mendapatkan buff untuk membantai semua orang. Ron mengasapi tempat tersebut agar mereka bisa masuk dan membantai dengan leluasa. Armando pergi mengejar Kelly sementara Mike mengejar istrinya. Terpojok, McGrath menggranat mereka sehingga dirinya bisa lolos. Yang di sisi lain, Rita berhasil melumpuhkan suaminya yang kabur dengan pesawat. Mike mengejar McGrath yang kabur membawa Christine, namun dirinya dan Marcus malah masuk ke kandang buaya albino. Marcus sok-sokan ingin menjinakkan buaya itu, yang ada dia malah digigit. Di sisi lain, Armando berhasil menyelamatkan Kelly dengan membunuh ketiga anak buah McGrath, meskipun ia babak belur. Awalnya, Kelly ingin meninggalkannya, namun Kelly akhirnya bersimpati kepada Armando dan membantunya pergi. Di sisi lain, Mike dan Marcus pergi mengejar McGrath, dan untuk si pejabat, naas, ia harus menjadi santapan buaya. Buaya darat. Judy dan pasukannya juga sudah tiba di sana dan Judy pergi mencari anaknya. Marcus berada di tempat yang ada di penglihatannya dan ia tertangkap oleh McGrath. Mike disuruh memilih untuk menyelamatkan istrinya atau Marcus. Ya, pada akhirnya McGrath berhasil mereka tembak dengan Marcus yang menjadi tumbalnya karena Mike menembak rompi Marcus agar perhatian McGrath teralihkan. Judy menemukan Kelly dan juga Armando yang kesakitan. Ia sangat ingin membunuh Armando, namun Kelly bilang Armando telah menyelamatkan nyawanya. Karena hal itulah, Judy berubah pikiran dan menyuruh Armando untuk pergi. Mike akhirnya menyuruh anaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini menggunakan sampan yang ada di sana. Akhirnya, mereka berhasil melewati hari dengan selamat dan mereka berhasil mengungkap kejahatan McGrath dan membersihkan kembali nama si kapten. Mereka semua akhirnya liburan dan di saat itu Mike dan Marcus ribut merebutkan siapa yang memanggang duluan. Saat itu pula Reggie datang untuk memanggang ayamnya dan mereka menyuruh Reggie untuk pergi. Namun Reggie tetap berdiri di sana dan mereka berdua mengingat kalau Reggie membunuh 15 orang sendirian di rumah yang membuat mereka membiarkan Reggie membakar duluan. Dan film pun berakhir.